Selamat pagi semuanya. Pagi. Siap, 1, 2, kita pada guru. Selamat pagi. 3. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Ya, puji Tuhan kalau semuanya sehat. Berarti semua bisa aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar kita hari ini ya. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, ketua kelasnya mohon pimpin kita dalam doa. Mulai aktivitas kita pada hari ini telah tidak perlu kita dalam kita berdoa. Ya Bapa di surga, khususnya kami bersyukur di mana kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Iwati, ada Ibu Yulianto, Ya, Bu. Tono. Ya, Bu. Oke, untuk mengembangkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Berkibarlah Benderaku. Nak Nurmiati, pimpin temannya untuk menyanyikan lagu. Berkibarlah benderaku, lamar suci darah perwira. Masih ada di antara kalian yang masih ingat pelajaran bahas tentang apa? Ya, silakan. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang sistem peradilan di Indonesia yang meliputi pertama makna lembaga peradilan, kedua dasar hukum lembaga peradilan, dan ketiga klasifikasi lembaga peradilan. Oke, kita beri aplaus. Kita yang masih ingat pelajaran kita yang lalu. Jadi Ibu berharap yang lain bisa juga mengingat tentang materi kita yang lalu ya. Dalam pelajaran kita pada hari ini mempunyai 4 kompetensi dasar. Yang pertama, bisa kalian lihat di situ ada kompetensi dasar 1.3, mensyukuri nilai-nilai sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi proses pembelajaran kita hari ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang biasa disebut dengan model pembelajaran berbasis masalah, di mana nantinya kalian akan diarahkan pada suatu masalah dan nantinya juga akan dibagi dalam satu kelompok dan membahas masalah tersebut. Sampai di sini bisa dipaham? Oke, sebelum kita memasuki pembahasan poin, Ibu bagikan materi ajarnya ya. Ya, silakan membaca ya, waktunya 5 menit. Ya, silakan membaca. Oke, waktunya sudah selesai ya. Ya, silakan kalian amati PowerPoint yang ada di depan. Itu ada mencermati sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan serta komponen lain yang bersifat
prosedural dan saling berkaitan. Kalian bisa lihat di situ ada klasifikasi lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan umum, di mana peradilan umum ini berkedudukan di ibu kota negara. Ya, sebelum kita masuk diskusi kelompok, Ibu mau bertanya sedikit terkait materi yang sudah Ibu tampilkan tadi. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan perangkat lembaga peradilan Indonesia? Ya, silakan. Perangkat lembaga peradilan Indonesia yang pertama, peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua, peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Oke, kita masuk pada pembahasan diskusi. Di sini Ibu yang tentukan kelompoknya. Apa kalian? Ibu. Sepakat Ibu yang tentukan? Ya, Bu. Oke. Dengarkan nama kelompoknya, setelah itu pindah ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3 sebelah sana ya. Kelompok 1, Nurniati, Martinus, Julius, dan Lola, Joyce. Silakan ke bangku sini. Untuk kelompok 1, gambar 1 dan 2 ya. Kelompok 3, gambar 3 dan 4. Kelompok 3, gambar 5 dan 6. Jadi di sini kalian akan diminta untuk menyebutkan nama yang ada pada gambar tersebut. Nama peradilannya apa? Misalnya nomor 1 itu peradilan, nama peradilan apa dan berkedudukan di mana. Setelah itu tugas dari peradilan tersebut. Ya, silakan dikerja waktunya. Ibu berwaktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Pada saat kalian presentasi nanti, menjawab dan bertanya itu giliran, jangan satu orang yang monopoli. Kelompok 1 sudah, sebenarnya sudah ya. Berarti kita mulai dari kelompok 1 dulu. Yang kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Nurmiati, Joyce, Datu, Julius, dan Martinus. Gambar pertama, nama peradilan umum, berkedudukan ibu kota negara. Tugas pokok peradilan umum adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Lanjut kelompok 3, mungkin ada yang mau memberi masukan atau mau bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, apakah perbedaan tugas peradilan umum dengan peradilan khusus? Yang kedua, kasus apa saja yang diselesaikan di peradilan umum? Dan yang ketiga, kasus apa saja yang diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara? Terima kasih. Lanjut pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Kelompok 3 tadi bertanya, ada 3 pertanyaan. Silahkan kelompok 1 menjawab.
Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 3, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Apa perbedaan tugas peradilan umum dengan peradilan khusus? Peradilan militer dan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena pengadilan perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan-golongan rakyat tertentu. Sekarang kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 dan kelompok 2, kalian menyimak baik-baik hasil presentasi diskusi dari kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kami yaitu yang pertama Melita, yang kedua Reskiwati. Hasil diskusi kami untuk gambar kelima, nama peradilannya Mahkamah Konstitusi, berkedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Tugasnya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan untuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi masuk ke lembaga apa? Yang kedua, apa perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, apakah sama peradilan agama dengan Mahkamah Syariah? Mahkamah Syariah pada hakikatnya adalah pengembangan dari pengadilan agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Oke, silakan perwakilan dari kelompoknya mengumpulkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, untuk memperdalam materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi berupa pilihan ganda. Ibu akan memberikan evaluasi berupa pilihan ganda. Silahkan kalian menjawabnya. Tapi ini bukan lagi diskusi ya, ini tugas pribadi. Waktunya 5 menit. Ya, ada evaluasi PG itu. Ketiga dari belakang. Halaman ketiga dari ya, evaluasi PG. Tidak diskusi lagi ya. Jawab sendiri-sendiri. Sudah? Sudah, Bu. Perwakilan saja, satu orang yang ikut. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan proses belajar mengajar. Inilah doa kami